itu akan memakai otak yang kiri. Jadi kalau ibu-ibu itu kira-kira suka yang pasti-pasti atau suka yang awam-awam? Suka yang pasti-pasti. Suka hitungannya jelimet atau hitungannya garis besar? Jelimet ya, beda 200 saja pindah. Belanja aja jaraknya, sana beda 200 ke sana, padahal bensinnya itu 1000. Jadi otak kiri, otak kanan itu sarafnya kebalik. Jadi kalau otak kiri ibu itu dominan atau lebih kuat, maka ketika tadi melakukan tangan, maka jempolnya yang kanan yang di atas. Jadi itu salah satu keseberangan saja ada kecenderungan ibu lebih kuat otak yang mana, kiri atau kanan. Hasilnya dibalik, ya. Berarti kalau ibu tangan kanan, jempol kanannya di atas, itu berarti otak kiri ibu yang lebih kuat, lebih dominan. Berarti ibu itu menghitung, suka hitungan. Betul nggak bu? Ngitung aja meleset ya bu ya, ngitung aja masih kurang ya bu ya. Oke, nah kalau jadi pengusaha atau orang-orang yang punya jiwa wirausaha, kira-kira itu yang lebih dominan otak yang mana? Apakah otak yang kiri atau otak yang kanan? Apakah otak yang berpikir teknis atau otak yang berpikir kreatif? Apakah suka yang pasti-pasti atau suka yang mungkin tidak pasti? Pasti-pasti. Jadi ibu-ibu, menurut penelitian, pengusaha itu punya kecenderungan otak kanan yang lebih kuat. Karena apa? Dia itu menghadapi sesuatu yang serba tidak pasti. Dia menghadapi, misalnya kalau saya sebenarnya laku atau tidak, saya nggak ngerti bagaimana saya bisa dapat untung dan lain sebagainya. Berarti saya pamit duluan. Ada takziah. Besok aja. Besok aja. Nanti aja. Itu harus kreatif. Inilah kenapa yang menjelaskan dalam satu ruangan ini yang jadi pengusaha sedikit. Karena secara umum kecenderungan kita itu otak kiri lebih kuat. Kalau ibu belum memulai usaha ibu udah hitung-hitungan, jadinya apa? Gak jadi usaha, gak mulai. Betul lah? Betul. Nah kenapa kalau otak kiri kita lebih kuat? Karena sejak kecil, sejak TK sampai kita SMA atau kuliah, yang diajar, yang dipompa terus itu otak kiri. Disuruh hafalan, disuruh berhitung, disuruh mengingat, otak kiri semua. Ibu dari SD sampai SMA seperti ini, Bu seperti ini, semua sudah ditentukan mulai dari seragam, mata pelajaran. Jadi otak kanan kita tidak berkembang. Coba sekarang kalau ibu punya anak itu pulang, dia bawa krayon, wah dibawa Pak, ibu saya gambar pemandangan bagus sekali di tembok ruang tamu. Apa yang terjadi, ibu? Ibu kucing, padahal itu adalah bentuk kreativitas. Coba kalau kita lihat anak TK ditanya, cita-citanya apa? Minimal presiden, astronot, dokter, gitu kan. Nanti kalau SD tanya cita-citanya apa? Turun jadi menteri. SMP cita-citanya apa? Turun lagi jadi bupati. SMA jadi pegawai. Lulus kuliah nggak punya cita-cita. Jadi semakin kita banyak berpikir di sini, kreativitas kita berapa. Oke, jadi ketika menjawab pertanyaan ini, tadi kelihatan ini tidak masalah zaman ibu kiri atau kanan. Tapi apakah ibu menjawab dengan logika atau menjawab dengan perasaan? Tadi yang otaknya kiri itu jawabnya dengan perasaan. Oh, karena pilih saya, karena ini saya tidak bisa menjelaskan pasarnya pilih. Karena ibu memakai intuisi, memakai feeling. Tapi yang kanan itu yang otaknya kiri lebih kuat, dia memakai logika. Oh ini kayak gini, nanti kayak gini, kayak gini. Nah, di luar bayangan banyak orang,
jadi pengusaha itu yang diperlukan itu bukan hitung-hitungan yang jelimet seperti itu, tetapi mental bahwa ibu itu bisa dan ibu itu mampu. Sekarang ibu punya alasan enggak ibu sampai saat ini tidak jadi pengusaha?